Hai teman Bi, apa kabar? Ini langsung aja ya. Jadi di video kali ini saya akan nge-review satu buah senter dan satu buah headlamp dari brand Scienskey. Kali ini kita kedatangan untuk senternya ada Scienskey P25 V2.0 atau yang generasi kedua. Sementara untuk yang headlampnya ada Scienskey HS3R. Nah, untuk si senter ini sebelumnya saya pernah nge-review yang generasi pertamanya ya, dan sekarang di generasi kedua sudah ada beberapa upgrade. Seperti misalnya dari yang sebelumnya cuma 3000 lumens, sekarang jadi 3600 lumens. Untuk jarak pancarnya sebelumnya cuma 192 meter, sekarang jadi 208 meter. Dan masih banyak lagi upgrade-upgrade lainnya. Dan tentunya nanti akan kita bahas ya, yang di-upgrade apa aja. Nah, untuk di boxnya sendiri di bagian depan kita bisa melihat gambar dari produknya atau si senternya. Terus ada 3600 lumens output, 208 meter maximum distance, dan untuk runtime-nya hingga 80 jam. Terus untuk tagline-nya high performance tactical flashlight. Nah, ini salah satu kelebihan si generasi kedua jika dibanding dengan generasi pertama ya, karena dia sudah punya micro arc oxidation processing surface, yaitu si body center ini tuh sudah di coating dengan bahan keramik, jadi dia tidak akan cepat aus dan tidak mudah korosi. Sementara untuk di bagian belakang seperti biasa ada technical parameter mulai dari low, medium, high, turbo, strobe, SOS dan juga eco. Nah, dalam paket penjualan kira-kira ada apa aja? Jadi sudah pasti kita dapat unit senternya yang sudah include baterai dengan tipe BL2150U. Kemudian kita dapat 2 buah spare waterproof O-rings. Terus 1 buah spare knob rubber atau tombol yang bagian belakang. Dapat hand drop atau lanyar, user manual, warranty card, USB-C cable, holster, dan yang terakhir dapat clip. Nah, sekarang kita langsung ke unit senternya ya. Jadi ini dia warna abu atau warna putih doff ya. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau senter ini tuh sudah dilapisi atau sudah di coating dengan bahan keramik. Jadi dia tidak akan cepat aus dan tidak akan mudah korosi juga. Nah, karena si bahan keramik ini kan tidak menghantarkan arus listrik, jadi kalau misalkan ada apa-apa tidak akan bikin konslet. Sementara untuk bagian belakangnya sini ada 1 buah knob rubber atau tombol on off. Kemudian di sampingnya ada lubang untuk lanyar atau untuk menggantungkan tali. Dan di bodi bagian tengah sini ada 1 buah tombol lagi untuk pindah-pindah mode. Jadi untuk ganti-ganti modenya itu kita menggunakan button yang ini. Dan di bagian depan atau di bagian atas ini ada 1 buah LED yang mampu menghasilkan cahaya maksimum hingga 3600 lumens. Terus untuk power, si senter ini tuh sudah dibekali baterai dengan tipe BL2150U yang punya kapasitas sebesar 5000 mAh. Dan di bodi baterainya ini sudah ada USB-C port ya. Jadi kita kalau mau ngecasnya bisa langsung dicolok di sini. Nah, untuk senter kita kesampingkan dulu ya. Sekarang kita coba lihat yang headlampnya, yaitu di sini ada Scienskey HS3R yang punya tagline multifunctional rechargeable headlamp. Di sini ada gambar unit headlampnya, ada 135 meter distance, 1100 lumens output. Untuk runtime-nya tahan hingga 60 jam. Kemudian untuk di bagian samping ada impact resistance atau tahan terjatuh dari ketinggian 2 meter. Untuk waterproof atau sertifikasi IPX8-nya hingga di kedalaman 2 meter juga. Dia juga punya sertifikasi CE WII FCC dan sudah include baterai dengan tipe 16340. Kemudian untuk di bagian belakang seperti biasa ada technical parameter yaitu mulai dari low, medium, high, turbo, red, white echo, dan juga red blinking. Untuk including penjualannya di sini ada 1 unit center yang sudah bundling beserta bracket headbandnya ya. Kemudian ada lanyar, ada pouch atau jaring-jaring kayak gini. Terus ada USB-C cable, ada 2 buah spare waterproof O-rings. Kemudian ada user manual dan yang terakhir di sini ada warranty card. Ini dia unit headlampnya, ini kecil banget ya, ukurannya tidak lebih besar dari jempol tangan saya. Dan sesuai dengan tagline-nya yaitu multifunctional headlamp. Jadi si headlamp ini atau si senter ini tuh bisa dilepas dari bracket headbandnya. Nah, kita lepas. Nah, yang ini tuh namanya bracket headband.
Ketika dilepas, ya udah kita punya sebuah senter yang mungil, yang kecil, imut banget. Ini keren parah sih, dan kekerenannya tidak cukup sampai di situ karena di bagian sini tuh ada magnetnya. Jadi kita bisa menempelnya di permukaan yang berbahan dasar logam seperti besi. Saya contohkan seperti ini. Bisa nempel. Ini skenarionya itu seumpama kita sedang memperbaiki sesuatu yang di tempat gelap dan juga sempit. Kita bisa menempelkan si senter ini di permukaan yang berbahan besi tadi, dan kita bisa memperbaiki objeknya dengan cukup terang. Untuk bagian-bagiannya di sini ada tombol on dan juga off, sekaligus sebagai tombol mode juga karena cuma ada satu tombol doang. Kemudian di sini ada port USB-C untuk ngecas si headlamp ini tentunya. Kemudian di bagian sini ada LED yang mampu menghasilkan cahaya maksimumnya di 1100 lumens. Dan ini adalah bagian penutup baterai yang dimana si senter ini tuh sudah ditenagai baterai dengan daya sebesar 700 mAh dengan tipe baterai 16340. Dan di bodi baterainya ini sudah ada port micro USB untuk ngecas. Jadi untuk ngecasnya ada dua opsi, bisa langsung di bodi baterainya sini dengan menggunakan kabel micro USB. Sementara kalau misalkan di bodi si headlampnya bisa menggunakan USB-C. Nah, barusan kita udah ngebahas bagian-bagian atau part-part apa aja yang kita dapat dalam banding penjualannya. Ketika kita nge-review sebuah senter ataupun headlamp, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak mencobanya di outdoor pada saat malam hari. Maka dari itu sekarang kita langsung menuju ke tempat pengetesan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di outdoor. Kali ini saya ada di depan sebuah perumahan yang belum selesai. Kalau biasanya saya ngetes senternya itu di hutan, mohon maaf. Sekarang saya belum bisa ke hutan dulu, makanya nggak apa-apa kita ngetesnya di sini aja. Dan sekarang kita langsung untuk masuk ke yang pertama. Kita akan ngetes senternya dulu, si Scienskey P25V 2.0. Ini dia senternya. Nah, untuk menyalakan kita tekan tile switch satu kali. Nah, sekarang kita masuk di mode yang pertama, yaitu di mode low. Ini tingkat keterangannya sebesar 50 lumens, dan untuk runtime-nya dia mampu tahan hingga 25 jam. Untuk masuk ke mode selanjutnya, kita tekan dan tahan button yang ada di samping sini. Nah, ini mode yang kedua, yaitu di mode medium sebesar 200 lumens. Untuk runtime-nya dia tahan hingga 10 jam. Di mode yang ketiga, yaitu di mode high, ini dia sebesar 800 lumens. Untuk runtime-nya dia tahan hingga 3 jam. Dan untuk mode tertinggi, yaitu di mode turbo sebesar 3600 lumens. Ini dia tahan sampai dengan 2 jam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mode strobe. Untuk mengaktifkan mode strobe, kita harus tekan dan tahan si button yang ada di samping. Nah, sekarang kita masuk di mode strobe sebesar 1600 lumens. Dan mode yang selanjutnya lagi yaitu ada mode SOS. Nah, untuk mengaktifkan si mode SOS ini kita memang harus berada di posisi mode strobe. Jadi ketika sudah berada di mode strobe, kita tekan dan tahan si button yang ada di samping. Nah, sekarang kita sudah berada di mode SOS. Jadi si lampunya itu berkedip untuk ngasih signal atau tanda. Berkedip seperti ini. Dan untuk mode yang terakhir yaitu ada di mode Eco. Sebelumnya kita harus matikan dulu. Nah, sudah mati. Nah, untuk mengaktifkan mode Eco, kita harus tekan dan tahan antara tile switch dengan button yang ada di samping secara berbarengan. Kita tekan dan tahan. Nah, ini dia di mode Eco. Untuk tingkat keterangannya segini. Ini berada di 5 lumens, dan untuk runtime-nya dia mampu tahan hingga 80 jam. Mode ini sangat cocok digunakan ketika kita akan tidur misalnya. Selanjutnya kita akan langsung ngetes untuk yang si headlamp-nya.
Ini dia untuk headlampnya, yaitu ada Science-Key HS3R. Untuk menyalakan kita langsung tekan button yang ada di samping. Nah sekarang kita langsung masuk di mode low sebesar 25 lumens. Untuk runtimernya tahan hingga 16 jam. Dan untuk tingkat keterangannya segini. Di mode kedua yaitu ada mode medium sebesar 130 lumens. Untuk runtimernya tahan hingga 3,5 jam. Di mode ketiga ada mode high sebesar 400 lumens. Untuk runtimernya sendiri tahan di 1 jam atau 60 menit. Dan mode tertinggi yaitu di mode turbo sebesar 1100 lumens. Untuk runtimernya tahan hingga 45 menit. Untuk kembali ke mode low kita tekan lagi. Nah sekarang kita udah kembali ke mode low. Selanjutnya kita akan masuk ke mode, ini ada mode eco. Caranya kita tekan dan tahan, jadi terakhir kita berada di mode low. Kita tahan sekitar 2 detik. Nah sekarang kita langsung di mode eco sebesar 5 lumens. Untuk runtimernya tahan hingga 60 jam. Dan selanjutnya kita berada di mode red blinking, ini sebesar 15 lumens. Untuk runtimernya tahan hingga 14 jam. Dan untuk mode yang terakhir yaitu di mode red, ini cuma warna merah doang tanpa berkedip. Ini sama 15 lumens. Sementara untuk runtimernya tahan di 7 jam. Untuk mematikan kita tekan dan tahan. Ini sudah off. Oke, demikianlah untuk review dan juga pengetesan dari senter Science-Key P25 dan juga headlamp dari Science-Key HS3R. Ini kalau boleh saya tarik kesimpulan, untuk yang si senter ini kelebihannya bodinya ini sudah di coating dengan bahan keramik, jadi dia tidak akan mudah korosi atau tidak akan mudah berkarat. Sementara untuk yang si headlampnya, apalagi kalau karena ukurannya yang sangat kecil ya, ini mungil banget tapi punya output cahaya yang cukup gede yaitu sebesar 1100 lumens. Dan saya suka banget ya, karena jujur selama ini ketika saya menggunakan headlamp yang ukurannya standar yang cukup gede, jadi lama-kelamaan itu bikin sakit di kepala, bikin pusing. Nah dengan hadirnya si Science-Key HS3R ini solusi banget buat saya. Jadi dari kedua barang ini yang paling saya suka ya tentunya yang si headlamp ini. Dan untuk harga si Science-Key P25 V 2.0 ini range harganya itu di kisaran 2,1 sampai 2,4 juta rupiah. Sementara kalau yang untuk si headlamp ini kisaran harganya itu di 1,2 sampai 1,3 juta rupiah. Kalau misalkan teman-teman berminat, nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Mungkin segitu aja ya untuk review dari saya. Semoga ini bisa ngeracuni kalian. Karena jujur saya menggunakan senter ataupun headlamp dari brand Science-Key ini udah lumayan cukup lama, udah hampir 2 tahunan. Dan saya emang puas banget karena kualitasnya sebagus itu. Segitu dari saya, akhir kata saya Puding Supriyadi pamit. See you on the next video. Salam Indonesia. Bye-bye.